melakukan presentasi pada buku critical book berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, di mana ini adalah buku rekomendasi dari dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah Ibu Najwa MPD. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan buku, sebelumnya kita tahu identitas dari si penulis buku ini. Jadi penulis bukunya ini adalah Yuval Noah Harari, yaitu seorang sejarawan yang berasal dari Israel dan lahir di Israel, dan sekarang merupakan seorang profesor di salah satu universitas di Yerusalem. Nah, jadi identitas buku ini adalah bukunya berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, yaitu atau masa depan umat manusia, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari atau Harari. Kemudian dengan tebal halamannya itu 501 halaman dan diterbitkan di Hartfield Shepherd pada tahun 2016. Baik, buku ini tuh terdiri dari 3 bab, di mana bab pertama itu yaitu Homo sapiens conquers the world atau Homo sapiens menaklukkan dunia. Nah, jadi apa sih yang dibahas pada bab pertama ini? Pada bab pertama ini itu lebih membahas kehubungan manusia antara manusia dengan hewan, di mana itu menunjukkan bahwa manusia itu istimewa gitu. Istimewa daripada hewan itu gitu. Oke, baik. Jadi di sini manusia itu menyadari segala sesuatu sebagai sebuah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma ini adalah rangkaian kode di mana diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi tujuan itu apa? Tujuan mereka itu apa? Tujuan yang dimaksud Harari itu di sini itu apa? Tujuan untuk menaklukkan dunia. Jadi yang menaklukkan dunia itu adalah manusia. Jadi pada saat mereka udah menaklukkan dunia, bisa kita lihat ya di sini. Manusia dengan segala pengetahuan kemudian menjadi sombong. Pada saat manusia itu sudah menguasai dunia, mereka itu menjadi sombong. Mereka jadi, oh aku bisa, aku yang akan menentukan kehidupan di manusia ini. Aku yang akan menentukan bagaimana dunia ini nantinya gitu. Jadi di sini tuh bahkan seperti manusia saat ini merasa lebih adidaya dibanding Tuhan. Ya sama seperti yang saya bilang bahwa mereka lebih percaya atau mereka lebih pengen menentukan bahwa dunia ini aku harus menentukannya gitu. Mereka yang tahu bahkan apa yang nanti terjadinya pada dunia gitu. Dimana ketika doa dan puji-pujian dianggap belum tentu memberikan secara nyata atau berwujud atau bermaterial. Contohnya, aku berdoa nggak langsung datang, tapi kalau aku nantinya buat teknologi, aku menggunakan teknologi, ya pasti bakalan terjadi atau langsung nyata gitu, langsung cepat, langsung real gitu, tanpa mereka memikirkan imbasnya pada diri mereka sendiri atau bahkan pada dunia itu sendiri gitu. Nah, jadi bisa kita lihat juga ya bahwa pada masa sekarang ini tuh manusia sebelum adanya teknologi itu ada punya 3 masalah utama. Yang pertama itu kematian, peperangan, kemudian wabah penyakit. Nah, dari ketiga ini tuh bisa diatasi bisa kita lihat bertolak belakang dengan sekarang akibat dari teknologi. Contohnya bagaimana dulunya orang meninggal itu karena apa? Karena kelaparan. Kalau bisa kita lihat sekarang itu meninggal karena apa? Kebanyakan makan atau obesitas, kebanyakan gula gitu ya. Kemudian orang meninggal karena peperangan. Sekarang kita lihat bukan karena peperangan, tapi karena apa? Karena bunuh diri. Diakibatkan oleh apa? Bunuh diri karena adanya tekanan mental, tekanan sosial, bullying ya yang terjadi, yang udah marak terjadi gitu. Kemudian wabah penyakit. Sekarang ini penyakit itu yang seperti kita lihat ya, seperti di masa sekarang COVID-19 ya. Itu merupakan wabah penyakit yang sekarang teknologi juga udah berkembang, udah berperan. Misalkan seperti sekarang ini saya melakukan video conference dengan orang, atau mungkin melakukan melakukan pembelajaran jarak jauh dan lain-lain seperti itu misalkan. Nah, tapi semenjak bisalah kita lihat ya bahwa teknologi sekarang ini tuh udah membuat manusia itu menjadi manusia pemalas gitu ya, pemalas. Gak mau lagi gitu, orang itu lebih menggantungkan diri pada teknologi. Misalkan seperti ini ya, menjelaskan bagaimana hubungan antara sapiens dan hewan lain untuk memahami keistimewaan.
keistimewaan ini. Bagaimana dulu hewan dengan manusia itu hidup berdampingan yang dimaksud itu mereka saling melindungi. Sekarang bisa kita lihat bagaimana hewan itu dibunuh, dirusak atau dibantai hanya demi keperluan semata manusia. Misalkan buaya dipotong atau dibunuh untuk ngambil kulitnya tanpa memikirkan kehidupan buaya untuk kehidupan kedepannya gitu ya. Nah itu sih yang dibahas di bab pertama ya. Kemudian untuk bab kedua itu adalah Homo sapiens memberi makna pada dunia atau Homo sapiens gives meaning to the world. Oke, maksudnya di sini apa? Pada bagian kedua ini tuh lebih memfokuskan pada agama. Maksudnya agama di bab pertama itu sebenarnya udah disinggung tentang bagaimana manusia lebih percaya pada teknologi daripada itu. Mereka lebih yakini bahwa aku lebih kuat, aku lebih apa dari Tuhan, seperti itu. Nah di sini Harari itu lebih membahas atau lebih memperdalam di mana bagaimana agama itu hanyalah sebuah fiksi yang dipercayai oleh orang banyak, hanya sebuah fiksi nggak nyata gitu ya, sehingga menjadi penuntun hidup. Walaupun manfaat agama menurut Harari itu tidak dapat dirasakan secara real, memang kita nggak bisa merasakannya itu secara langsung, tapi kan dalam agama itu diajarkan untuk sabar gitu ya. Jadi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, dan materialisme yang dianggap bisa menyelesaikan masalah secara nyata. Itu menurut Harari ya. Bisa kita lihat ya, ekonomi sekarang ini tuh bisa membantu manusia perekonomian gitu ya. Kemudian bagaimana antibiotik lebih nyata menyembuhkan manusia dibandingkan dengan doa. Bisa kita lihat ya, orang-orang sekarang tuh sakit tuh gak pergi untuk doa orang sakit ya, kalau misalkan di agama Kristen, tapi orang-orang tuh langsung pergi ke dokter gitu, lebih ke pokoknya ke daerah-daerah, ke alat-alat medis gitu ya. Nah jadi di sini tuh Harari menjelaskan bahwa dunia itu sebenarnya kosong, dunia itu sebenarnya nggak ada makna, tapi manusia lah yang membuat dunia itu bermakna. Maksudnya jadi bisa kita lihat ya, ketika analoginya Harari ini menyamakan Firaun dengan Elvis Presley, yaitu bagaimana manusia dulu memuja Firaun bagi Tuhan, melakukan apa yang disuruh olehnya, bahkan memujanya ketika dia sudah wafat. Nah, pemujaan berlebihan manusia terhadap manusia, kan manusia itu Firaun juga, Firaun itu manusia gitu ya, memberikan makna tertentu bagi si pemuja. Bahkan aktivitas hidup dan pilihan-pilihan manusia itu ditentukan oleh Tuhannya atau ditentukan oleh si Firaun ini. Nah, ternyata setelah si Firaun ini meninggal, manusia itu masih melakukan hal-hal yang sama gitu. Mereka masih melakukan pemujaan gitu. Tapi pemujanya bukan sama si Firaun, tapi kepada siapa? Ini bintang pop, idola atau tokoh politik kesayangan mereka. Nah, di sini pada yang aku hitamkan ini ya, bahwa teknologi itu memperkenalkan namanya dunia-dunia hiburan atau media-media yang lebih luas. Contohnya saya contohnya suka K-popers. Nah, saya suka K-pop atau media hiburan-hiburan Korea. Contoh saya suka sama girl band Blackpink, ya Blackpink contohnya. Saya pasti akan meniru cara berpakaiannya, cara ngomongnya, apa yang mereka makan, semuanya bakalan aku tiru. Karena Pak, aku menganggap mereka itu baik. Mereka itu bakalan lebih baik kalau saya meniru kehidupan mereka. Padahal kita nggak sadari bahwa kita meniru mereka itu bisa berdampak buruk pada kita. Misalnya seperti apa? Kita termakan sama teknologi. Kita akan melupakan kehidupan kita gitu ya. Jadi kita terus memuja dan melupakan Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Ya mungkin saja Tuhan kita yang dimaksud itu Allah, Tuhan Yesus Kristus, apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian di bab ketiga Harari itu menjelaskan di Homo sapiens kehilangan kendali atau Homo sapiens lost control. Nah, di sini itu adalah puncak di mana teknologi itu memberikan dampak yang sangat luar biasa dan masih berdampak sampai sekarang di kehidupan kita ya. Di kehidupan kita yang sekarang ini masih sangat berdampak, di mana di sini tuh manusia lebih mengedepankan teknologi dan mengesampingkan norma dan etika, di mana berakibat pada kekacauan. Nah, yang ketiga ini Harari itu memaparkan tentang bagaimana kiranya kekacauan dan hilang kendali itu bisa terjadi. Nah,
Misalnya seperti ini, kedokteran abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran pada abad ke-21 ini untuk memperbarui orang sehat. Maksudnya memperbarui orang sehat itu bagaimana? Orang sekarang itu udah lebih kayak suka melakukan mempercantik diri ya, mempermak diri. Contohnya bisa kita lihat ya, artis-artis atau orang-orang luar itu suka, orang-orang yang kita jumpai mungkin ya, suka melakukan operasi plastik karena apa? Oh ini muka saya kurang simetris nih, ini kurang simetris. Oh ini gigi saya agak apa nih? Oh iya ini saya pengen jadi cewek, saya pengen jadi cowok gitu ya. Mereka mengubah gitu, mereka mengubah. Makanya ada yang namanya dokter, dokter dokter bedah plastik nggak sih? Ya, itulah pokoknya ya, yang mengubah orang. Jadi gunanya dokter sekarang ini tuh bukan cuma untuk menyembuhkan orang sakit, tapi untuk memperubah orang sehat gitu. Ya itulah makanya teknologi itu memberikan dampak yang luar biasa. Orang menciptakan teknologi dan teknologi yang mengendalikan orang gitu. Itulah dijelaskan di sini, di mana semenjak adanya teknologi itu menunjukkan bahwa gaya hidup, biaya hidup, apapun yang ada pada kehidupan manusia itu mulai meningkat semenjak penemuan teknologi, entah itu dalam bidang kesehatan seperti ini yang dijelaskan bahwa adanya dokter yang mempermak orang sehat atau memperbarui orang sehat ya. Kemudian apa yang namanya, akibat dari adanya peningkatan biaya dalam hidup, baik dalam ekonomi maupun sosial ini maupun kesehatan ini, bisa menjadi bumerang gitu, bisa menjadi bumerang. Maksudnya bumerang gimana? Maksudnya bumerang itu adalah bisa menjadi timbal balik atau kayak serangan balik teknologi kepada manusia. Bagaimana nanti teknologi itu akan menjadi kayak bola besar yang akan menghancurkan. Contohnya seperti ini, kita menciptakan robot ya, kita menciptakan robot, kita menciptakan apa ya, kita menyuruh robot untuk membuat makanan, melayani orang gitu ya. Padahal kita menggunakan nih handphone ya, kita menggunakan handphone untuk bertukar, membagikan data diri kita, misalkan data diri kita kayak tanggal lahir, alamat kita, apa segala macam gitu, tanpa kita sadari bahwa kita membagikannya itu dengan sukarela kepada data kita kepada teknologi itu, kepada internet, tanpa kita sadari teknologi itu akan mengolah data kita, mengolah, kemudian itu akan menjadi bumerang sama kita. Itu bisa menjadi kayak meretas, orang-orang akan meretas akun kita, akan membuat, pokoknya bisa kita jumpai sekarang juga sih sebenarnya, udah banyak kita jumpai juga sih sebenarnya, bahwa bisa menjadi bumerang yang sangat-sangat besar gitu, contohnya ya. Nah, jadi dari penjelasan Noah Harari itu memberikan ramalan pada bab 3 ini tuh, dia memberikan ramalan bagaimana kita harus bertindak gitu ya. Bagaimana kehidupan kedepannya itu akan lebih parah, akan lebih parah dari kehidupan yang sekarang ini. Bagaimana sekarang kita lihat ya, COVID-19 itu yang membuat manusia diam di tempat dan teknologi semakin besar. Teknologi itu semakin berkembang, bisa saja teknologi ini nanti akan membunuh kita ke depannya. Maka dari itu Harari itu kita sebagai manusia atau kita sebagai pembaca dari buku ini berharap bahwa kita bisa mengontrol diri kita dari teknologi gitu ya, mengontrol. Nah, jadi kesimpulan dari buku ini adalah bahwa perkembangan manusia melalui proses di mana manusia itu tidak bisa mengatasi perang, wabah, penyakit, dan kematian yang terjadi, atau bisa juga disebut dengan Homo sapiens, pada masa ke depan di mana mereka hanya percaya Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhanlah yang menentukan. Dan pada zaman sekarang manusia itu mengalami perkembangan dan perjalanan hidup di mana itu mengubah semua lini kehidupan mereka, di mana bukan hanya perang, wabah, penyakit, dan kematian yang bisa diatasi, namun juga lebih dari itu, seperti adanya Tuhan yang mereka sebut sebagai algoritma, data, kemudian
data yang lebih tahu, yang saya sebutkan ya, data yang lebih tahu dari manusia itu sendiri. Bisa aja contoh ya, Facebook itu bisa tahu tanggal lahir kita karena kita kasih kan ya. Contoh aku punya nih ya teman aku pasti nggak ingat ulang tahunku misalkan, tapi data atau teknologi atau Facebook ini tuh bisa tahu. Udah, itulah hebatnya teknologi yang dibuat yang diciptakan oleh manusia, yang mungkin bisa menjadi bumerang bagi mereka gitu. Nah, jadi di saat manusia lupa ulang tahunnya, maka data atau teknologi bisa memberitahu. Maka dari itu teknologi ini bekerja saat manusia terlena dengan kecanggihan yang dimilikinya. Nah, jadi ini dia ramalannya. Harari telah jika manusia yang sekarang disebut sebagai Homo Deus akan tertelan oleh teknologi apabila manusia itu tidak memiliki kontrol dan pandangan terhadap teknologi. Nah, jadi diharapkan manusia itu memiliki kontrol terhadap teknologi yang udah ada gitu, teknologi yang udah kita ciptakan sendiri gitu ya, agar agar teknologi itu nggak menjadi Tuhan, nggak menjadi yang kita agung-agungkan, yang kita muliakan gitu, tapi itu hanya sebagai pendamping kita atau kayak pembantu kita dalam kehidupan gitu. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tentang review saya, yaitu kekuatan buku. Nah, jadi menurut saya dalam buku ini tuh memiliki kelebihan bahwa buku Harari memiliki banyak keunggulan, memang banyak keunggulan, di mana dalam buku ini banyak menyangkut hal-hal positif seperti maraknya teknologi yang saat ini, di mana manusia belum menyadarinya sebenarnya. Kemudian ada pesan positif di mana kita harus melakukan kontrol. Kemudian dalam buku ini juga ada diberikan apa ya namanya, gambar-gambar di mana kita bisa memahami, oh bagaimana ini imajinasi kita itu makin terbentuk gitu. Kemudian dalam buku juga diberikan pembahasan-pembahasan atau bahasa-bahasanya juga mudah dipahami. Jadi kita itu bisa apa ya namanya, menikmati buku ini gitu. Kemudian fakta-fakta yang dituangkan sama si Harari itu begitu menarik dan jelas sehingga kita itu bakalan lebih gampang gitu menikmatinya. Faktanya itu seperti apa tadi? COVID-19 yang membuat teknologi makin besar ya gitu. Kemudian kelemahan dari buku ini. Nah, jadi ya namanya buku, namanya setiap apa tuh pasti ada kekurangannya gitu. Nah, jadi di sini tuh masih ada ditemukan istilah-istilah yang cukup sulit dimengerti. Nah, juga menggunakan teori dan pendapat-pendapat penulis. Jadi itu juga bisa menyulitkan pembaca karena tidak semua orang kan punya pemikiran yang sama gitu. Kemudian juga Yuval juga menggunakan istilah-istilah yang kurang familiar sehingga pembaca itu akan mengalami kesusahan dalam mengartikan konteks yang dimaksud di sini gitu. Oke, sampai di situ saja presentasi critical book review saya. Nah, jadi dari buku ini diharapkan, karena ini merupakan buku lanjutan ya, ada baiknya kita itu bukan percaya sama ramalan atau apa gitu, tapi kita hanya mengantisipasi gitu ya. Misalnya kayak dia bilang kita harus mengontrol, ya kita harus mengontrol memang. Di tengah maraknya teknologi yang sekarang seperti adanya teknologi video conference atau segala macam tuh, maunya kita itu menahan diri atau melakukan kontrol. Nah, demikian semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan semoga teman-teman juga bisa memahami maksud baik dari buku ini. Dan saya sendiri tuh merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman sekalian, walaupun ini bukunya berbentuk bahasa Inggris, bisa kita download juga atau kita beli yang versi bahasa Indonesianya. Sekian dan terima kasih juga kepada dosen yang sudah memberikan tugas ini dan memberikan referensi buku ini. Saya sangat berterima kasih karena sudah membuka pemikiran saya terhadap teknologi yang sekarang itu udah marak gitu ya, memberikan saya pembelajaran, memberikan saya pencerahan. Nah, jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti. Sampai jumpa.